Tanya yang mau tanya saya. Sebentar Pak, itu anunya. Sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Bukan presiden minoritas inilah Bang Karni menurut saya yang kemudian membuat kenapa presiden-presiden terpilih itu cenderung ingin merangkul pihak-pihak yang kalah. Problemnya adalah pada level pemenang pemilu kan pilihannya tiga. Apakah koalisi yang ingin dibangun itu minoritas, koalisi yang ingin dibangun itu adalah sedang, atau koalisi gemoy? Kalau koalisi minoritas, saya kira Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka cukup mengajak satu partai politik saja sudah cukup. Sebut saja yang diajak itu Nasdem. Nasdem kalau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, ini sudah menggenapi kekuatan politik parlemen 50% plus 1. Jadi kalau ada voting apapun di parlemen, saya kira Prabowo dan Gibran masih menang keputusan-keputusan politiknya. Ini koalisi minimalis dan mempersilahkan partai-partai di luar itu untuk berjalan di tempat yang sunyi, menikmati sunyinya jalan menjadi oposisi. Jangan ajak partai-partai yang lain. Yang penting parlemen itu kalau ada voting, head to head menang dan tidak kalah. Atau opsinya koalisi menengah atau koalisi sedang. Tidak cukup dong mengajak Nasdem, perlu juga ada PKB. Kalau ada PKB, maka kekuatan politik Prabowo dan Gibran 73%. Merem saja keputusan politik apapun di 5 tahun yang akan datang, nggak mungkin ada resistensi, nggak mungkin ada perlawanan. Sekalipun ada protes dan resistensi, sebut saja dari PDIP dan PKS, nggak mungkin kuat. Karena kalau dalam voting pasti kalah. Atau opsinya yang ketiga, yaitu koalisi gemoy. Ini kecenderungannya memang ketika ada informasi misalnya soal bagaimana Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati, Megawati soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo, ini kan dikaitkan soal bagaimana PDIP pun juga ingin ditarik dalam koalisi. Kalau ini terjadi maka yang ada di Indonesia adalah koalisi gemoy. Kalau Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya gitu kan. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau Punya. udah sekelas ini, udah di level ini harus punya. Kenapa? Orang nanya. Inilah. Orang nanya. Stylenya Mas Gibran kan. Pokoknya low profile dulu, rendah dulu. Tapi abis itu udah sekelas ini, emang sih. Dikat ya? Enggak. Enggak. Oke, Orang-orang Mas Gibran. bertanya-tanya. Ini menarik ya, menurut saya. Ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu, hostnya gue. Oh iya ya. Ini menarik ya menurut saya karena Mas Gibran mengatakan ya ini para politisi senior dengan rasa hormat pilihlah nasihat-nasihat supaya tidak antipati. Saya nggak memberi nasihat ke senior loh Mbak, enggak ya. Masukan. Enggak, bukan masukan juga, ini kayak curhatan pribadi aja. Oke, curhatan seorang Gibran Raka. Ya, diskusi Gibran dengan Bu Rosi dan tadi ada penyampaian Bung Adi Praitno juga. Ya, luar biasa ya. Ini kita bahas soal konsultan Gibran ya. Ini penasaran juga saya ya, baru dengar juga ya. Konsultan Gibran itu siapa sih teman-teman, ada yang tahu nggak? Konsultan Gibran siapa? Penasaran juga ya. Besok-besok saya cari tahu dulu nih. Tapi ramai memang realita yang kita lihat hari ini, banyak netizen itu ya katakan Gibran pelangap-pelongo lah, asam sulfat lah, fufufafa lah, macam-macam sebetulnya. Tapi dengar tadi konsultan tadi gitu ya, barangkali memang karakter yang diperankan Gibran itu memang disengaja gitu ya. Memang gaya politiknya mungkin disengaja begitu. Jadi kan katanya ada konsultan tuh. Tadi sempat di Twitter dikatain gila atau apa, sampaikan gitu kan.
Nah, memang barangkali ya memang begini, disengaja gaya politiknya begitu atau memang apa itu ya. Jadi penasaran juga nih saya nih. Ujung-ujungnya nanti cari tahu juga ya. Barangkali ada di Google ya. Kita cari tahu lah. Nanti saya share juga kepada teman-teman ya. Tapi tadi memang diskusi yang saya lihat ya rasa-rasanya sih kurang berbobot juga sih sebetulnya. Jawaban Gibran. Bayangin dia nanya, tahu nggak konsultan siapa? Orang-orang banyak nanya itu. Saya nggak tahu siapa. Ditanya balik nggak mau jawab. Ngapain nanya kalau nggak mau jawab kan gitu ya? Ya agak lain juga ini. Jadi masih rahasia, kata Gibran tadi, rahasia. Saya nanya kirain kamu tahu katanya gitu. Tapi nggak mau ngasih tahu kan gitu ya. Rahasia. Jadi saya itu yang buat saya jadi penasaran ya. Tetapi ya ini ribut-ribut soal pemakzulan, soal akun Fufafa. Proses pemakzulan ini sebetulnya bukan hal yang gampang ya, bukan hal yang mudah untuk dilakukan juga. Pasti ada proses yang rumit lah ya. Kalau nggak rumit ya panjang prosesnya, harus persetujuan ini dulu, harus bukti ini dulu, dan seterusnya. Meskipun banyak yang menggaungkan itu, tapi ya nggak semua. Tapi ya kalau memacu pada putusan MK sih sebetulnya tipis harapan kalau Gibran bisa dimakzulkan ya, karena segala problem pada Pilpres ya sudah diselesaikan, sudah dikelirkan, yaitu di sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Gibran melakukan perbuatan tercela, narkoba, korupsi, atau tidak lulus SMA, ya baru Gibran secara syarat tidak lagi memenuhi. Jadi artinya bisa diturunkan atau diberhentikan di tengah jalan. Tapi ada politik yang harus bertarung di sini, pertarungan politik di sini pasti ada gitu ya, antara si penuntut dan si pendukung Gibran kan begitu. Tapi lagi-lagi ya kita tunggu hasil akhirnya bagaimana, dan kalau dimakzulkan siapa yang mengganti ya kita tunggu sajalah teman-teman ya. Kita nggak bisa mendahului, takutnya kita juga salah prediksi kan begitu. Nah di sini kita lihat ya, orang nomor 2 di negara besar Indonesia ditanya Rossi, jawabannya seperti ini. Memalukan. Wong deso wes ndang dimakzulkan, ben rakyat gak ribut mulu, terus lebih cepat lebih baik, gaspol. Satu kata, makzulkan Gibran. Ya kan banyak sekali menyuarakan pemakzulan ini ya. Kenapa sih? Ada Gibran gak layak ya atau apa ya? Kemudian benar-benar hanya seperti anak SMP, konsultan saja seperti nggak ngerti, apalagi seorang wapres. Waduh, hanya jadi beban makan gaji buta, hanya menunggu kelengahan Pak Prabowo. Pak Prabowo jatuh atau berhalangan, tetap akan jadilah presiden Fufafa ini. Ya, akan jadi presiden tercela, terburuk, terbodoh. Kemudian negara ini akan dikuasai oleh oligarki dan negara diserahkan ke Tiongkok karena hutang menunggu melebihi bapaknya. Lebih cepat lebih baik Gibran dimunculkan, nggak ada gunanya. Mantap formatnya, saya ada di sini Wak. Inilah ciri-ciri pemimpin dalam mimpi. Culun banget itu. Kan ada konsultannya tadi, barangkali memang seperti itu karakter yang dibiasakan untuk ditampilkan ke publik, kan kita nggak tahu juga ya. Apa nih, sangat memalukan. Gibran memang nggak punya kemampuan. Lihat pejabat yang dulu sedih, masuknya saja ada Isman ya, dan Jokowi diselundupkan. Usman ya, Paman Usman. Masyarakat Indonesia masih mendukung Mas Gibran wakil presiden RI. Mas Gibran dipakai Tuhan, amin. Negara dengan warga negara terbesar keempat di dunia, jadi pemimpin wajib superpower.
cara berpikir nggak bisa 20%, harus punya kemampuan 80% supaya tidak dibilang bodoh. Wakil presiden kok seperti anak SMP, ditanya jawabannya dicari-cari. Partai gemuk, partai penuh kebohongan. Mudah-mudahan satu persatu kena ajab Allah. Mudah-mudahan Gibran segera mungkin dimajukan. Ngomong sama Gibran sama saja ikut-ikutan jadi asbun, asal bunyi. Ditanya apa, dijawab apa, ya. Saya juga tadi nggak habis pikir kok begitu banget ya. Saya dengar kok seperti itu ketika ditanya jawabnya. Malu punya wapres seperti Gibran, tiap hari diketawain. Cara ngomongnya selalu salah. Mulyono Group, ya begini modelnya. 2029 Gibran paling jadi pemain buangan, nggak bakal dilirik. Dulu menang karena bapaknya masih menjabat, kalau sekarang jangan mimpi. Kalau orang yang lebih pintar dan top kok nyebutnya mas, pasti forumnya tidak lazim. Orang boleh dijadikan ini. Banyak sekali mengatakan Gibran ini ya wapres bodoh, pelangap lola, apalah, aduh. Mau sampai kapan kita begitu teman-teman? Tapi ya nggak salah juga sih, itu kan penilaian kita, penilaian Anda. It's okay, no problem lah soal itu. Yang semoga Indonesia lebih baik ke depan. Ya kita percayakan sajalah kepada pemimpin kita, ya dalam menjalankan tugasnya kita support. Ya bukan malah kita serang, bukan malah kita olok-olok, ya bukan malah kita ledek atau ketawain. Support. Kalau mungkin teman-teman merasa lebih wow dari Gibran, para sepuh-sepuh, ya silakan ajak saja Gibran diskusi. Tapi dengan catatan ya Gibran harus masuk juga gitu ya. Harus masuk akal juga apa yang dibahas. Jangan ditanya apa dijawab apa, jangan yang nanti disampaikan apa ditanya disampaikan apa juga, kan gitu. Jadi diskusi yang benar-benar berkelas lah gitu ya. Dan kepada Mas Gibran juga sebagai evaluasi mungkin ya cara ngomongnya, ya cara komunikasinya ya harus diperbaiki lagi, biar ya saya kadang-kadang kayak gimana gitu ya lihat komentar netizen ini kepada Mas Gibran, nggak berwibawa lah, nggak inilah, nggak cocok lah, macam-macam. Mungkin itu saja lah ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan sampaikan. Dari saya itu saja, terima kasih, salam dan sampai jumpa.